Panggil saya Dara. Saya seorang perempuan yang sejak dulu menyukai alam. Semua yang berkaitan dengan alam menjadi hiburan dan kesenangan bagi saya. Saya menyenangi hutan dan isinya, tanaman, pertanian, dan para petaninya. Saya adalah fasilitator desa di Desa Seberang Merangin, Klaster Kencil Selatan, Provinsi Jambi, Forest Program 2. Ya, kalau dilihat dari segi pekerjaan ini kalau untuk seorang perempuan sangatlah berat. Terutama di medan yang kami lalui, itu sangatlah tidak mudah. Bukan hanya sebatas fisik saya, kadang juga di kendaraan saya pun juga sudah berkali-kali hancur lah gitu Bang. Kalau di klaster 34 itu tahu klaster Kerinci Selatan, FV2 itu mulai di tahun 2017. Awalnya dari 3 kelompok yang berminat ikut, akhirnya hanya tinggal 1 kelompok. Itu pun di detik-detik terakhir, 1 minggu sebelum tanda tangan kontrak, sempat ingin mengundurkan diri. Karena hasutan-hasutan dari masyarakat lain kan, isu-isunya ini kehutanan loh, nanti kebun kamu jadi hutan gitu. Terus juga ini dengar-dengar dananya di luar negeri, nanti tanah kamu diambil sama orang luar negeri gitu. Tidak ada yang percaya bahwa akan ada kegiatan yang masuk di desa mereka. Terlepas lagi dari sejarah kegiatan kelompok yang sudah ada di masyarakat yang waktu itu masih dalam tanda kutip memang negatif semua. Tak hanya mendampingi para petani, saya juga memiliki tanggung jawab merubah cara pikir para petani. Impiannya sederhana, petani sejahtera, konservasi terjaga. Forest Program 2 adalah jalan saya untuk menggapai impian itu. Banyak sekali program di Forest Program 2 yang akan membawa petani menuju kesejahteraan dan juga menjaga kesuburan tanah. Entah mengapa, jika sedang bersama para petani, rasanya saya sedang bersama keluarga saya. Kami tidak sedarah, namun air, tanah, dan tumbuhan yang membuat kami bersaudara. Nah, khusus untuk BPDAS, di sini kita ada kegiatan agroforestry, ada agroforestry P1 yang penanaman 2019, ada agroforestry P2 yang penanaman 2018, ada yang agroforestry Macadamia yang P0 yang penanamannya tahun 2020. Kopi, kayu manis, ya surian. Surian itu kan kehendak kita kan. Jadi bukan hanya sekedar kita mengajak masyarakat tanam pohon, tapi kita ajak bicara dulu sebentar yang tanaman apa saja sih yang menjanjikan di sini, tanaman keras apa sih yang bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal, terus latihan bagaimana bisa membuat bibit-bibit dengan mutu yang bagus. Semua berjalan lancar, sampailah di September 2018 kami menemukan hal yang betul-betul tidak diduga. Hal yang betul-betul tidak ada yang membayangkan bahwa saat kelompok bibit sudah siap, yang sudah kita buat dari awal, kita dibawa kelompok ke lokasi, lahan sudah bersih, lubang gali sudah digali, pupuk sudah masuk, tinggal tanam, akhirnya bibit sampai ke lokasi. Kita sedang melakukan penanaman, ada anggota yang nampak kedatangan datuk atau harimau. Jadi kita semua berhamburan lari kan, nggak berani lagi, sehingga bibit banyak yang mati kepanasan. Waktu itu musim kemarau. Lagi nyemprot lahan, kita adukkan pestisida. Ada bunyinya dalam semak belukar. Bunyinya tuh mengerikan lah, ngeri lah. Dengar-dengar anjing tuh udah ngejar. Tuh cepat-cepat anjing tuh kita keluar lagi. Nengok anjing tuh lari, kita lari gua. Sampai di atas pondok, cap masih ada. Lari, ada yang setahun tidak ke ladang lagi. Takut sakit jadinya orang tuh. Sekarang di pinggir jalan ya sudah ada. Minggu kemarin.
Pokoknya hampir 3 minggu kemarin tuh masih di sini mutar-mutar sini. Saya ngerti bahwa hidup dengan harimau mungkin dari luar tidak apa-apa ya, tapi kalau saya pikir, saya punya anak kecil, punya harimau bagaimana ini bahaya juga. Tapi ya sumber daya alam di dalam hutan memang harus dilindungi. Memang nggak ada jalan lagi, bibit semua sudah mati. Toh kita mau mengadakan lagi harus beli lagi. Namun lagi-lagi kami sampaikan bahwa niat baik itu akan menemukan jalannya sendiri. Memang jadi tantangan bagi kami, tapi semangat kami tidak gentar. Kami beli lagi bibit baru udah untuk bisa ditanam. Sumbernya macam-macam, ada yang ngutang, iuran dari pengurus kelompok tani, bahkan dari FDKK waktu itu sama Utomo juga dibantu Oki dengan Ari juga ikut. Kami patungan semua sehingga terbelilah bibit yang mencukupi untuk 4 kelompok dan akhirnya kami tanam. Kita mengerjakan hal yang mustahil, yang harus dikerjakan dalam waktu 1 tahun, kita kerjakan dalam kurang lebih cuma 2 minggu. Sudah jadi semua, sudah berbuah semua. Dikasih pupuk terus, sekali 6 bulan dikasih pupuknya. Di siang rumputnya. Semua organik kita pakai, yang kimia kita pakai kan, NPK. Penanaman itu lebih maksimal, lebih bagus gitu. Karena ada sekolah lapangannya, ada pupuk, cara pakai pupuk gitu. Jadi untuk P2 di sini kalau untuk keberhasilan tanaman yang pertama memang kopinya. 1 hektar lahan kopi di sini itu mereka bisa menghasilkan 1 batang itu 1 kilo, Bang. 1 hektar itu ditanami minimal 2.000. Sementara bantuan yang kita berikan 700 per hektar. Ini ditanam 2.000, berarti mereka di sini sangat antusias. 1 hektar berarti 2 ton dong ya. Nah 2 ton, udah 6 hektar berarti 12 ton. Nah usut punya usut ternyata mereka sudah bisa membeli mobil pick up walaupun second gitu Bang. 2018 tidak hanya 2-3 kelompok tapi berbondong-bondong. Bahkan saya sendiri pun sebagai FD udah langsung menampingi lagi gitu. Akhirnya kita batasi di 8 kelompok. Dari 1 menjadi 8 gitu. Ya ada manfaatnya, sangat membantu ya. Dapat kita nanam kacang macadamia, ya. Nanam kopi, kayu manis. Ini sekarang ada program intensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 1 pohon namanya macadamia. Macadamia itu pohon besar. Dan ini kalau berhasil itu betul-betul peluang besar buat masyarakat untuk mendapatkan pendapatan. Itu pun saya dengan suami, sebenarnya suami agak berat melepaskan gitu kan. Jadi saya minta dorongan dari suami, ayo kalau berat melepaskan saya sendiri, temani saya gitu. Tinggalkan pekerjaan yang lain, tolong temani saya ke sana gitu kan. Ini bisa dibilang demi kita gitu kan. Ada bintek di KTH P2, jalannya itu sangatlah sulit. Di sana saya dengan tim BPDAS jatuh, kecelakaan. Ternyata 1 minggu setelah itu saya yang keguguran. Saya sedang hamil, tapi saya tidak tahu gitu Pak. Yang kedua itu kita ke lokasi yang paling jauh. Itu memang aksesnya ke sana sangat sulit, Bang. Kalau kelompok tani mau ke lokasi, mereka harus nginap 3 hari 4 hari baru turun lagi ke desa gitu. Jadi tanjakan-tanjakan di sana itu memang harus kayak kelo es seperti itu, Pak. Jadi pas di kelokan pertengahan motornya tergelincir. Suami langsung bilang loncat gitu. Saya loncat. Pas loncat itu memang terasa agak kok seperti ada benturan yang sakit lah rasanya di perut gitu, Pak. Tapi nggak saya hiraukan gitu kan.
masih tetap tenang. Terus naik lagi ke motor nih. Udah mau hampir nyampe puncak, tergelincir lagi itu motor, hampir masuk jurang gitu kan. Loncat lagi, kata Sobi, saya loncat lagi. Loncat itu saya nggak langsung berdiri, ternyata, tapi duduk. Langsung bokong yang jatuh gitu Bang. Itu memang sakitnya bukan main, nyeri gitu kan. Berhubung kita udah nyampe di atas, tetap saya paksakan ke atas. Karena kondisinya saya di puncak bukit, mau digendong pun ke bawah juga nggak mungkin. Saya pikir mungkin karena keseliu pinggang gitu ya, sakit gitu kan. Saya datang ke tukang urut. Nah kata tukang urut, lah kok ini kayaknya kamu isi gitu kan Bang. Lah masa iya, saya bilang kan. Cuma nggak ingat lagi udah telat belum. Memang sih saya telat, cuman telat cuma 1 minggu gitu. Jadi saya nggak kepikiran ke sana gitu kan. Coba deh periksa ke bidan katanya ke dokter. Saya ke dokter, katanya ini mesti dikuret, udah nggak sempurna, udah mulai pendarahan katanya kan. Masih saya minum obat yang dari dokter buat nahan, tapi emang udah nggak bisa ditahan lagi emang. Saat dikasih tahu sempat 1 hari saya nggak bicara dengan siapapun di rumah. Saya merasa merasa bersalah atas kejadian itu. Sampai inilah salah satu momen yang terpedih karena penantian 5 tahun. Penantian 5 tahun yang harus kehilangan kesempatan.